Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhat tullab wat talibat hafizakumullah wa ra'akum jami'an. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Alhamdulillah, di pagi yang sejuk, yang cerah, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang baik ini. Semoga perkumpulan kita ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meninggalkan tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pulang nanti ke rumah kita, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka marilah dengan sepenuh hati ya, dan kita ungkapkan dengan lisan kita, yaitu ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, bisa gandulan dengan petunjuknya, sehingga kita nanti menjadi orang yang selamat. Tentunya selamat di dunia, ya selamat di akhirat. Ayatul wa talibat hafizakumullah wa ra'akum jami'an. Tema kita pada kegiatan kali ini bukan tema yang ringan, bukan tema yang mudah. Tema ini sangat agung, sangat berat,
Maka sebelum kita memulai mengkaji apa yang kita pelajari pada hari ini, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama, mulai dari tadi kemarin sore ya sampai hari ini. Setelah kita pulang, kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya bunaya, wahai anakku, jagalah lisanmu, Allah akan memuliakanmu. Maka tema ini, perintah ini kita ingat, selalu ingat. Ketika kita bisa menjaga lisan, yang kita dapatkan tidak lain yaitu kemuliaan. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa dulu, kita tenangkan dulu, ista'iddu, kita letakkan dulu alat tulisnya, ya. Kita tenangkan dulu hati kita, ya. Kita berdoa. Ya, baik. Insya Allah doa ini hafal semuanya. Kita baca bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan fahamkanlah aku ilmu. Lisan, ya. Lisan ini adalah satu sisi bernilai nikmat, satu sisi lagi juga bernilai nikmah. Ya. Ya. Lisan ini ada kalanya menjadi nikmat, ada kalanya menjadi nikmah. Nikmat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmah ini adalah kemurkaan. Ya. Lisan bisa menjadikan sebuah anugerah, lisan juga bisa menjadikan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ini adalah sebuah nikmat, maka ada banyak manfaat. Ya. Manfaat yang zahir maupun yang batin. Tahu manfaat lisan ini untuk apa? Untuk berbicara. Dan ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dikasih lisan mampu untuk berbicara. Ya. Dan belum tentu orang atau makhluk yang punya lisan ini terus bisa berbicara. Betul apa enggak? Nah, ayam itu punya lisan, tapi tidak bisa berbicara. Kambing pun ya punya
lisan, ya tidak bisa berbicara. Nah, kita sebagai manusia dikasih lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa kita gunakan untuk berbicara. Ya. Kita pengen sesuatu, ya, diungkapkan dengan lisan kita. Saya pengen makan, saya pengen minum. Kira-kira kalau ada orang nggak bisa berbicara, pengen makan, pengen minum, susah apa enggak? Susah, harus pakai minta tolong, ya, minta tolong anggota badan yang lainnya, gitu ya. Tapi kalau dengan lisan, ya cukup, Ustadz saya pengen minum, pengen minum. Dan yang mendengar pun langsung paham. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada kita. Maka seringlah lisan ini kita basahi dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kalau lisan ini masih bisa digunakan untuk berbicara. Baik. Terus ya apalagi nih manfaat dari lisan? Berdoa. Ya berbicara tadi, berdoa. Apalagi? Kamu makan pakai lisan? Merasakan makanan. Hah? Untuk merasa, ya, sebagai indera perasa, ya, ini manis, ini kecut, ini asam, ini pahit, ya, wah ini enak, wah sego pindangi enak, tanduk aku. Nah, kenapa bisa merasakan nikmat? Karena lisan ini bisa merasa. Ya. Coba kalau seandainya lisan ini tidak bisa merasakan, ya, sariawan penuh seandainya, penuh kalau dimakan perih seandainya. Kira-kira nikmat apa enggak? Nah, kira-kira ketika makan itu nikmat apa enggak? Enggak nikmat. Ngombe wedang jeruk wani, enggak berani, perih. Ya. Gitu. Nah, makan ayam geprek level 10 berani apa enggak? Enggak berani. Sariawan. Gitu. Maka ketika lisan ini, ya, sehat, ya, maka ucapkan alhamdulillah. Setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah. Di antara kenikmatan atau manfaat daripada lisan lagi, yaitu apa? Untuk mengenali sesuatu. Ya. Loh, maksudnya bagaimana? Iya, untuk mengenali sesuatu. Ketika sesuatu itu di dalam mulut, kita ini nggak tahu, karena di antara cara mengenali sesuatu itu apa? Dengan melihat. Ini apa? Ini apa? Yang saya pegang ini apa? Kenapa kamu ini tahu kalau ini HP? Karena kamu melihat. Tapi kalau seandainya di dalam mulut, wah, bisa kelihatan apa enggak? Nah, kamu makan tadi malam, ya kan, daging, nyelilit di sini. Wah, di mana ya nyelilitnya ya kira-kira? Kamu cari pakai apa kira-kira sebelum? Pakai mata dulu apa? Pakai lisan dulu ya. Lisan ini wah ngarah ke sana. Ini disi kok. Iki apa dok gini? Nah, bisa merasakan, ya, bisa mengenali sesuatu. Oh, ini loh yang nyilit sing dadi nopo gigi ini sakit. Oh, ini
Nah, bisa tahu, ya, bisa kenal dan seterusnya. Di antara kenikmatannya, di antara manfaat, ya, manfaat daripada lisan itu untuk mengetahui kesehatan seseorang. Bisa mengetahui keadaan liver. Tahu liver? Tahu liver? Hati. Hati itu loh hati. Kamu pernah kalau apa namanya nyembelih korban kemarin itu kan ada hati kan? Nah itu namanya liver. Bukan hati yang apa? Bukan qalb, ala wahyal qalbu, bukan itu. Ya. Tapi liver itu ya untuk apa ya tugasnya? Menyaring racun ya. Ya. Kalau liver ini kok kena penyakit, wah repot. Ya. Dan ini termasuk penyakit yang cukup berat. Ya. Lambung, usus. Ini bisa dilihat dari apa? Dari lidah. Ketika kalian sakit pernah periksa ke dokter, disuruh melet, coba melet ini, nah senternya ini. Dilihat lidahnya, ya. Ketika sang dokter itu melihat lidahnya, oh lidahnya kok apa namanya banyak putihnya, oh berarti ini begini. Oh ini kok ada bercak-bercaknya, ini sariawan, oh berarti lambungnya kurang sehat. Gitu loh. Itu ususnya begini dan begitu. Ya. Ini mendeteksi penyakit dengan melihat apa lidah. Ini yang tahu ya dokter. Kalau kamu ya nggak tahu. Ya. Dikira melet itu masanya untuk opo kok melet-melet. Nah nggak tahu. Ternyata ketika kita disuruh untuk mengeluarkan lidah oleh Pak Dokter itu ternyata untuk mendeteksi apa penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ya. Terus kemudian manfaatnya lagi yaitu untuk mengetahui kebersihan hati, untuk mengetahui kesucian hati. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh lisan kita itu gambaran daripada hati kita. Kalau kita ngomong yang buruk itu menandakan hati kita ini buruk. Kalau kita ngomong yang baik berarti hati kita seyogyanya adalah baik. Ya. Maka orang yang hatinya baik itu tidak akan bisa ngomong buruk, itu tidak bisa. Begitu pula orang yang buruk hatinya itu tidak akan bisa berbicara yang baik. Ya. Coba ketika kalian itu sedang marah, ya. Sedang marah, kira-kira kalian bisa ngomong yang baik apa enggak? Nah, kalau orang Jawa ketika marah kira-kira bisa menggunakan bahasa kromo apa enggak? Jenengan niku ojo kok kados ngoten. Malah sekali ya. Tetap nggak bisa ya. Kalau hatinya buruk pasti yang diomongkan itu yang jelek. Ya. Nah, ini apa namanya di antara manfaat apa? Lisan, ya. Allah menitipkan lisan, ya di antaranya manfaatnya adalah ini. Dan ketika ini digunakan untuk kebaikan, maka lisan ini menjadi sebuah nikmat yang besar. Tapi kalau tidak bisa digunakan dengan baik, akhirnya menjadi sebuah nikmah yang bisa mendatangkan apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Cirinya bagaimana? Lisan yang
Lesan itu adalah lesannya keemah. Ya. Gara-gara lisan, ya, ini orang bertengkar, ya. Terus sing asale bermain bersama nggak mau bermain bersama, ya. Sing asale baik-baik saja sekarang menjadi musuh karena tidak bisa menjaga lisan, ya, dan seterusnya, ya. Bahkan kalau kita biarkan begitu saja, maka sebab lisan, ya, itu menjadikan kita masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abko, sakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nas apa finnari ala wujuhim au ala manakhirihim, itu apa terus ya, illa, ya, nah, illa hasaitu alsinatihim, ya. Ini banyaknya orang masuk neraka ternyata apa? Sebab apa? Sebab lisan. Semoga kita semuanya terhindarkan dari neraka, dari lisan yang buruk. Ayatullah wa talibat hafizakumullah wa ra'akum jami'an, ya. Kedudukan lisan, ya, di anggota badan kita ini sangat penting, ya. Di antara kedudukan lisan ini yaitu apa? Bagaikan utusan raja, ya, sekaligus penerjemahnya. Makanya kalau di daerah-daerah atau di sebuah negara yang di situ yang memimpin adalah sebuah raja, ya, maka ketika seorang raja itu menitahkan sesuatu kepada seseorang dan dia utusan ini membawa dekrit, ya, maka orang yang akan menerima itu dia akan patuh, dia akan duduk di bawah mendengarkan apa? Mendengarkan dekrit sang raja ini, ya. Tentunya ketika sang utusan ini baik, maka seluruh anggota ini akan baik. Namun ketika hati ini buruk, maka seluruh anggota badan ini akan buruk. Maka kita coba berpikir, ya. Kita berpikir di anggota badan kita ini ada 3 indera, ya, 3 indera. Kita manusia kan mempunyai 5 indera yang disebut dengan panca indera, ya, ya, yang disebut dengan panca indera. Apa itu? Bisa merasa, ya, merasa dengan kulit, ya, kasar dan seterusnya. Bisa mencium bau wangi, ya, bau busuk dan seterusnya. Bisa merasa pedas, manis, ya, dan seterusnya. Bisa mendengar, bisa melihat. Ini yang disebut dengan apa? Panca indera. Dan yang terbanyak itu ada di kepala, ya. Panca indera yang terbanyak itu ada di kepala. Mencium dengan
hidung, merasakan manis pahit dengan lidah, mendengar dengan telinga, melihat dengan mata. Ya. Dan di antara panca indera tersebut yang sering mendatangkan afat atau musibah ini 3. Ya, 3, yaitu lisan, terus mata, kemudian telinga. Tiga hal ini, 3 panca, 3 indera ini itu sering sekali mendatangkan bahaya untuk kita. Ya. Telinga, kenapa bisa mendatangkan bahaya untuk kita? Telinga ini kan untuk mendengar. Nah, terkadang kita ini mendengar sesuatu, ya toh? Kemudian diterjemahkan dengan lisan. Mata itu pun sama, terkadang kita melihat sesuatu, ya, kemudian kita sampaikan dengan lisan, yang akhirnya menjadi fitnah. Kamu tidak pernah melihat tapi mendengar, oh katanya fulan kamu itu seperti ini seperti itu. Nah, jadinya permusuhan. Ini pendengaran yang menjadi fitnah. Mata, oh iya tadi saya melihat temanmu itu ngambil pensilmu di tas. Nah, akhirnya menjadi fitnah. Kira-kira yang paling banyak siapa ini yang menjadi fitnah di antara 3 ini? Lisan. Ya. Makanya ketika lisan ini adalah sumber bahaya, sumber fitnah terbesar, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjaga lisan ini dengan 2 lapisan. Ya. Lisan ini dijaga oleh dua lapis. Ya. Gitu. Lapisan pertama itu gigi. Ya, yang sangat kuat. Itu penjaga lisan agar lisan ini enggak ngomong sembarangan. Melek kalau pengen ngomong pengen bertobat, pengen ngomong elek, ya, pengen ngomong yang buruk, kok pengen nggak jadi. Nah, itu kalau pengen itu lidahmu gigit, biar nggak ngomong. Kok masih ngomong, gigit sing kenceng. Nah, gitu. Biar nggak jadi ngomong, ngomong. Gitu. Ini penjaga lisan yang pertama, ya, gigi. Yang kedua adalah bibir. Ya. Kalau digigit ini masih ndak mempan, ngomong wae. Mingkem. Mingkem. Silahkan ngomong tapi bibirnya mingkem. Ngomong sak senengmu tapi syaratnya bibirnya nggak boleh terbuka. Kalau bisa tak kasih uang 100.000. Ngomong tapi giginya rapet, bibirnya mingkem. Kalau bisa ngomong tak kasih uang 100.000. Ya. Sing paham sapa? Jadi ini penjaga lisan agar lisan itu tidak ngomong sembarangan, gitu. Boleh dibuka, penjaga itu boleh dilebarkan agar lisan ini bisa ngomong yang baik. Silakan dibuka lisannya, tapi gunakan untuk kebaikan. Gitu. Mata ini juga sumber masalah, ya. Namun tidak sebesar lisan. Ya. Masalah yang ditimbulkan
oleh mata ini tidak sebesar apa? Ya, masalah yang ditimbulkan oleh lesan. Makanya dikasih penjagaan satu. Lesan ini apa, mata ini penjaganya ada satu. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan apa ini namanya? Kelopak mata. Silakan melihat dengan kelopak mata yang ditutup. Nah, bisa lihat apa enggak? Enggak bisa. Ya? Enggak bisa. Dan mata ini sumber masalah juga. Makanya Rasulullah itu menegaskan, mata ini itu seperti anak panah. Ya, seperti anak panah yang dilempar oleh syaitan. Maka terkadang ketika orang itu melihat sesuatu yang buruk, ya, hati ini itu ada asarnya. Ya, ada asarnya, ada bekasnya. Karena mata ini seperti anak panah yang lari, seret gitu, begitu cepat sehingga menembus hati. Gitu. Nah. Yang ketiga itu telinga tanpa penjagaan. Karena sedikit sekali fitnah yang bersumber dari pendengaran. Ya. Baik. Ayatullah wa talibat hafizakumullah warahmatullahi jami'an, karena tema kita ini lesan. Ya. Dan banyak sekali ya, Rasulullah itu memperingatkan dengan betul ya, tentang pentingnya menjaga lisan ini. Ya. Loh. Baik. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu dalam sabdanya itu menjamin seseorang dengan surga. Rasulullah itu menjadi jaminannya ya, bagi orang-orang yang bisa menjaga dua hal. Yang satu menjaga lisan, yang kedua bisa menjaga kemaluan. Itu. Maka barang siapa yang bisa menjaga dua hal ini, Rasulullah menjadi tanggungannya. Cara kasarane ya, aku siap nanggung dirimu masuk surga, ya. Rasulullah siap nanggung dirimu masuk surga, tapi kamu harus bisa menjaga dua hal. Nah, Rasulullah dua hal. Nah, bisa menjaga dua hal. Yang pertama adalah lisan, ya. Dua tulang rahang, di antara dua tulang rahang yaitu lisan. Yang kedua di antara kedua kaki yaitu kemaluan. Ketika seseorang itu bisa menjaga dua hal ini, Rasulullah menanggung kamu masuk surga. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga dua hal ini, ya Rasulullah ya juga tidak bisa menanggung kalau dirimu masuk surga. Ya, ketika Rasulullah itu menanggung, berarti kamu itu sudah mempunyai apa? Karcis VIP khusus, karena sudah ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini mengandalkan diri kita sendiri, ya toh? Kalau kita ini mengandalkan diri kita sendiri, ini berat, nak. Berat sekali. Kita mengandalkan sholat kita. Duh, sholatmu itu kira-kira sudah benar atau masih latihan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sholatmu sudah benar atau belum? Kira-kira ketika kamu sholat itu ingat Allah apa ingat mainan? Ketika kamu sholat itu pengen tidur apa
pengen khusyuk. Ketika sholat yang dibaca at-tahrim iki kira-kira seneng apa? Aduh, wis ngantuk malah sing diwaca surat at-tahrim yo. Nah, kok kul huwelek yo lah. Itu apa ndak? Ya. Nah, ini. Kalau kita mengandalkan diri kita untuk masuk surga, wah, berat sekali karena ibadah kita ini kurang sempurna. Kita pun ini ya terkenal dengan kemalasan kita. Kita baca Quran 1 juz itu yang ngenyang. Ya Banda. Alah sak juz Ustaz, kurangi setengah juz ya. Diizinkan setengah juz. Ustaz, capek kok Ustaz, setengah juz ya. Kurangi ya. Akhirnya enggak baca. Itu di kota ngenyang. Kalau di rumah, tambah apa? Bapak Ibu malah diseneni. Mama aku kesel. Nah, kira-kira di sini masih ada enggak ya? Ketika disuruh ngaji orang tuanya itu malah ini bibirnya seperti kendir. Seperti kendir, apa dia? Kendi gak ada kendi, seperti teko. Nah, masuk gitu. Dikasih suruh ngaji malah cemberut. Sing asale guya-guyu disuruh ngaji kadang malah nangis. Ono kene. Ada semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lutfal ngacong Ustaz. Enggak toh, tak kira ngacong ngono Ustaz. Nah, jadi siapapun ya orang yang beriman ya, ketika dia bisa menjaga dua hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menanggungnya bahwa dia akan masuk surga. Ya, ada yang pengen masuk surga? Ada yang pengen masuk surga? Kita itu orang patek semangat mlebu surga, ora semangat. Ada yang pengen masuk neraka? Oh, semangat ngono. Guya-guyu saya gurih, pengen masuk neraka kok guya-guyu senyum-senyum. Emang enak masuk neraka. Nah, kalau kalian pengen masuk surga dan ada yang menjamin, dua hal ini dijaga. Yang menjamin Rasulullah. Kira-kira kamu seandainya masuk surga, siapa yang bisa menjamin? Loh, syaratnya dua ini. Kalau kamu tidak bisa dua ini, Rasulullah tidak mau jamin. Terus siapa lagi yang menjamin? Orang tuamu. Orang tuamu belum tentu masuk surga. Sami lopo malah jadi tukang jogo lawan rokok malah piye kok. Iya. Nah. Makanya. Ya. Kalau yang menjamin Rasulullah kan enak karena Rasulullah sudah pasti masuk surga. Maka ini perhatikan, diperhatikan. Yang selanjutnya, penjelasan daripada hadis ini, ya. Jadi Nabi menggambarkan dua perkara, ya. Jika keduanya dijaga dengan sungguh-sungguh oleh seorang Muslim, maka ia akan masuk surga. Ya. Pertama, menjaga lisan, ya, dari berbicara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kemaluan dari terjumus ke dalam perbuatan keji, dari zina, wal'iyadzu billahi min dzalik. Maka hal itu karena kedua organ ini seringkali menjadi sebab terjerumusnya seseorang dalam kemaksiatan, ya.
Jadi kesimpulannya ya, menjaga lisan dan kemaluan adalah jalan untuk masuk surga ya. Adapun penyebutan secara khusus organ lisan dan kemaluan adalah karena keduanya merupakan sumber petaka paling besar terhadap manusia di dunia bahkan nanti di akhirat. Maka kedua ini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqalaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqiblaha balan yahwi biha fi jahannam. Maksudnya bagaimana? Ya. Di dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, ya, barang siapa yang berbicara, yang berbicara tersebut itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang tersebut itu tidak menganggap bahwa omongan tersebut itu hal yang penting. Ya. Tapi yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang baik. Bahkan dia menganggap itu biasa saja. Biasa-biasa saja, ya, bukan sesuatu yang besar. Maka ucapan ini itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat dari orang yang mengucapkan. Ya. Ngomong yang menurut dia itu tidak penting. Ya. Ngomong yang menurut dia itu tidak penting. Tapi yang diomongkan itu bukan maksiat. Ya. Yang diomongkan bukan maksiat. Mungkin ngajak temannya, ayo ngaji yuk. Semakno aku tak murojah, tolong minta semakan. Ya. Itu kan omongan-omongan yang ringan, ya toh. Yang terkadang hal itu kita itu bukan sesuatu yang seperti baca Al-Quran, ya, bukan berzikir, ya, omongan-omongan yang remeh. Tapi ketika hal itu mengandung hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak dalam kebaikan, maka dengan ucapan itu Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya, ini yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Abdul Qawi juga, Ustadz Abko, ya toh? Berbicara dengan satu perkataan, tapi di dalam perkataan tersebut itu mempunyai nilai-nilai perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong jorok, ngomong kasar, ya, terus terkadang mengejek temannya, dan yang ngomong ini mengira halah cuma omongan kayak gini saja kok, ya, nggak masalah, ini kan cuma bercanda seandainya. Tapi di dalam omongan itu isinya adalah perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka sebab omongan itu, orang itu akan terjungkal-jungkal ke dalam
neraka jahanam. Ya. Omongan yang tidak penting loh. Omongan yang tidak penting, omongan yang remeh, omongan yang dianggap cuma biasa-biasa saja, omongan yang dianggap candaan saja, ya. Tapi itu isinya adalah perkara yang mendatangkan murka Allah, ya, maka dia akan dicemplungkan, cemplung ke dalam neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Kan sering kita sampaikan toh, sering kita ucapkan itu. Ya. Gitu. Terkadang waliyadzubillah juga bercanda dengan menggunakan bahasa Al-Qur'an atau dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Terus kemudian ketika membaca ayat ini langsung tertawa, karena mentertawakan ayat yang dibaca. Loh, ini jangan dikira kalau ini itu sesuatu yang baik-baik saja. Ya. Justru omongan-omongan yang seperti ini, candaan seperti ini itu membahayakan bagi diri kita. Karena ini kita tidak merasa bahwa apa yang kita omongkan ternyata ternyata mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka jangan sampai kita ini bercanda yang berlebihan. Bercanda yang omongannya itu kok waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Selanjutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, wa la yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya. Ya. Maksud dari hadis ini, keimanan seseorang itu tidak bisa istiqomah. Keimanan seseorang itu tidak bisa sempurna ketika hatinya itu istiqomah. Ya. Iman seseorang tidak bisa sempurna ketika hati seseorang tidak bisa baik. Hati seseorang itu tidak bisa baik jika lisan tidak bisa baik. Jadi lisan ini bisa menggambarkan tingkat kesempurnaan iman kita. Lisan itu bisa menjadikan alamat sebagaimana kuat keimanan kita. Ya. Orang yang ngomongnya itu buruk pasti imannya lemah. Orang yang ngomongnya itu baik pasti imannya kuat. Dan tentunya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di Al-Qur'an itu Allah memuji orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sifat yang baik, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul
mutawakkilun. Ya. Orang-orang yang beriman itu dipuji, dipanggil dengan nama yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara tanda orang yang beriman itu ketika ya, saudaranya atau tetangganya, orang di sampingnya itu merasa aman dari gangguannya. Ya. Dia tidak pernah mengganggu temannya. Dia tidak pernah menyaci temannya. Dia tidak pernah mengejek temannya, itu tidak pernah. Inilah ciri orang yang beriman. Inilah ciri lisan itu istiqomah. Inilah ciri hati itu hati yang bersih. Ketika saudaranya itu merasa tenang ketika di sampingnya. Sebagai penutup dari majelis kita di pagi hari ini, ya, dulu pada zaman Rasulullah SAW itu ada seseorang itu sowan datang kepada Rasulullah menceritakan keadaan tetangganya. Wahai Rasulullah, saya ini mempunyai tetangga. Dia ini terkenal ahli sedekah, ahli qiyamul lail. Tapi tetangganya ini tidak pernah lepas dari ucapannya. Dia selalu menyakiti hati tetangganya. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hiya finnar. Tetanggamu itu ya di dalam neraka, walaupun amalannya baik. Terus kemudian datang lagi seseorang, ya, mengatakan yang sama, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga tersebut itu ya terkenal biasa-biasa saja, tidak ahli puasa, tidak ahli qiyamul lail, tidak ahli sedekah. Tapi tetangganya tidak pernah merasa tersakiti dengan lisannya. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Dia fil jannah, dia masuk surga. Yo, coba bayangkan, dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli qiyamul lail, tapi lisannya ini tidak pernah baik. Setiap sama temannya ngomongnya buruk, menyakitkan hati. Rasulullah menjawab dengan tegas, ya, bahwa orang ini itu nanti akan masuk neraka. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan yang satunya ya biasa-biasa saja, ibadah ya sing wajib-wajib dong. Tapi lisannya ini sangat baik. Ketika di saat bertemu dengan temannya tersenyum, ngomongnya yang indah-indah, ya, ini jaminannya adalah masuk surga. Maka ayatullah wa thalibat, sekali lagi saya bertanya, mau masuk surga atau neraka? Pilih surga atau neraka? Kira-kira pantas masuk surga atau tidak? Pantas surga? Gak pantas masuk surga?
Ya masuk neraka saja kalau tidak pantas masuk surga. Lali pantas. Hah? Nah, bagaimana cara mempantaskan kamu masuk surga? Bisa menjaga lisan. Bisa menjaga lisan. Nah, harus bisa. Kalau kalian menginginkan surga, pantaskan dirimu dengan menjaga lisan. Kalau kamu tidak bisa menjaga lisan, maka sungguh kamu tidak akan pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga Allah itu hanya diciptakan bagi orang-orang yang pantas, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Insya Allah setelah ini lisannya bisa menjadi baik, bisa menjadi orang yang jujur, omongannya bisa menjadi omongan yang baik, tidak berucap ucapan yang kotor, tidak berbohong, tidak ghibah, bisa ya. Mudah untuk dibuat membaca Al-Quran, bisa. Setelah ini maka kalian nanti tak kasih tugas. Ya? Tugasnya apa? Bernapas itu dengan lisan. Yang ada hubungannya dengan lisan. Ya. Apa tugasnya? Ini kan libur. Hari ini libur. Insya Allah besok juga libur. Sabtu juga libur. Ahad juga libur. Maka kita gunakan untuk tidur. Ya. Nah. Ya. Yang bisa baca Al-Quran, ya, besok, ya, hari ini nanti setelah pulang, ya, jangan lupa baca Al-Quran, ya, minimal 1 juz lah. Disuruh baca 1 juz, jari ini pengen lebu surga. Iya. Nah, jangan lupa murojaah. Terus nanti ketika ketemu sama orang tua yang biasa bicaranya boso sapa karo wong tuwa. Nggih, boten dalem. Siapa ya? Coba angkat tangannya. Yang sama orang tua itu pakai bahasa Jawa. Ketika dipanggil, nang, dalem, siapa? Iya. BCD. Apa rekane sing dipanggil? Nang, apa ta apa? Gang-gang ae. Siapa? Oh, kok ngaco iku? Sapa? Bapak, Pak. Kok dipanggil apa? Aku tahu udah ae. Papa. Saya juga panggil bundanya. Yang dipanggil bundanya dimulai dengan kecap. Aku meneh. Pokoknya saya senyum-senyum ya saya ngelakoni kok. Ya, nanti ketika di rumah ya, nanti ketemu orang tuanya bahasanya yang halus. Ya, bahasanya yang halus, bahasanya yang sopan. Ya. Terus ketika nanti kamu kemarin pas datang ke sini itu kok membuat jengkel hati orang tua, setelah ketemu minta maaf. Berani minta maaf? Berani minta maaf sama orang tua. Terkadang ada yang nggak berani kok.
Terus kemudian jangan lupa zikir pagi petang, itu tugasnya. Jangan lupa sholat duha, ya. Jangan lupa sholat witirnya. Itu ya. Tayyib, ista'iddu ayyuhat tulab wa talibat, ya. Terakhir, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita agar tetap bisa berzikir kepadanya, bisa menyukuri nikmatnya dan bisa memperbaiki ibadah kita. Ya. Jangan lupa doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa doa ini dibaca setiap setelah sholat, ya, karena ini adalah pesan dari Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Doa ini itu pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Setiap sholat, jangan lupa baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kita baca doa ini sebagai penutup, kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis. Wahid, isnan, salasa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, ya, semoga ilmu yang sedikit ini ya bisa bermanfaat, bisa bernilai pahala, ya. Mungkin sholat duha dulu baru istirahat nanti, ya. Biar nanti kalau nggak lupa nanti, ya. Gitu ya. Jadi mungkin setelah ini, ya, kalian nanti sholat duha